Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Ya. Kita bertemu lagi di perkuliahan Arsitektur Nusantara ya. Ada yang pernah kuliah bareng saya sebelumnya? Udah ada belum yang pernah kuliah bareng saya belum? Kita absen dulu ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.43, perkuliahan kita ini kan jam 7.30 ya di jadwal Igrasiasnya. Kalian mau tetap jam 7.30 aja atau kita geser sedikit jadi jam 8 biar pas gitu. Nanti kita sepakati aja. Tapi saya nggak tahu kalian ada bentrok-bentrok lagi nggak gitu yang berikutnya atau gimana. Atau enggak, kalau enggak kita jam 8 aja kali ya. Boleh, Bu. Boleh. Iya. Jam 8 aja, tapi semuanya udah oke gitu siap. Saya sih insya Allah kalau saya nggak kasih kabar berarti kita langsung ketemu di Google Meet ini gitu ya. Tapi kalau misalnya ada satu dan lain hal atau ternyata ada di pindah jatuh atau gimana, saya kasih kabar di Google Meet gitu. Ini tuh kalau kalian sebagai mahasiswa kalau pakai email tell you, kalian nggak perlu minta permit dulu sama saya langsung juga. Tapi ini ada beberapa kelihatannya yang harus saya approve dulu gitu buat masuk. Kayaknya nggak pakai email tell you ya kalau kayak gitu tuh, atau kenapa ya? Soalnya nggak semuanya, cuman beberapa aja gitu yang minta permit untuk join di Google Meet. Oke, udah 39 orang. Absensi yang ada di Gracia saya ada 46 orang. Berarti mungkin nanti ada beberapa yang nggak jadi mengontrak mata kuliah ini, atau ada yang menambahkan mata kuliah ini gitu ya semester ini, karena kan jadwal PRS itu baru minggu depan. Saya mikirnya sih kemungkinan ada penambahan atau pengurangan gitu dari kelas ini, nggak masalah. Jadi saya tetap akan absen dulu aja untuk pertemuan yang hari ini supaya nggak mengurangi presentasi kehadiran gitu ya. Oke, kita absen dulu. Nanti kalau ada yang belum terenroll di LMS atau dan lain-lainnya bisa bilang sekarang sekalian. Muhammad Salmanul, ada Salmanul Farisi, tidak hadir. Karisma Nurmilah, Muhammad Yazid, Nadia Auriantini, hadir Bu. Nadia hadir. Hadir Bu. Siapa? Yazid ya? Iya Bu. Wahyu Dwi, Dandi Permana hadir. Hadir Bu. Vivi Karisma, ini kayaknya mau pakai email tell you ini. Kalau saya nggak lihat, kayaknya nggak bisa gabung deh. Oke, kita lanjutkan ya absennya. Wahyu Dwi tadi hadir nggak ya? Belum ya? Dandi Hadir. Prahitame. Oh, siapa nih yang hadir?
dan di ntar saya banyakin dulu deh ininya, ini kayaknya saya nggak bisa lihat semuanya. Oh iya, tetap nggak bisa sih ya, lebih dari 30, lebih dari berapa sih ini tuh. Oke, kita lanjutkan. Frahita hadir, Frahita. Goldi Hadir, Bu. Fatih Akbar, Hadir, Bu. Asventania Hadir, Bu. Putri, Hadir, Baby Bu. Paladina, Hadir, Bu. nah Baby, oke. Terinza, Hadir, Bu. Terin hadir, Terin. Oh iya. Hadir, Bu. Muhammad Sayaf, Hadir, Bu. Rara Siti, Hadir, Bu. Muhammad Farel. Siapa Rara ya? Muhammad Farel. Maulida Fajria, Hadir, Bu. Maulida ya hadir. Nabila Hairunisa, Hadir, Bu. Nabila hadir. Dekrit Hadir, Bu. hadir. Muhammad Fahmi, Hadir, Bu. Salsabila, Hadir, Bu. Alivia, Hadir, Bu. ya hadir. Olivia hadir. Denisa Fitriani, Hadir, Bu. nah, Ahmad Zaki, Hadir, Bu. Ahmad Zaki, yes. Melinda, Hadir, Bu. yes. Raihan Kusuma, Hadir, Bu. Raihan, yes. Ayu Ramadianti, Hadir, Bu. Ahmad Gazi, Hadir, Ibu. yes. Arifah Putri, Hadir, Bu. Erza Farandi, Hadir, Bu. Aprilia Lutfiah, Hadir, Bu. yes. Okay. Safira Alivia, Hadir, Bu. Marina Agustriani, Hadir, Bu. Marina ada. Azra Asila, Hadir, Bu. yeah. Rafliandi, Hadir, Bu. Asmahan, hadir nggak Asmahan? Hadir, Bu. Rizky, hadir. Safa Litya, Hadir, Bu. Anggita, Hadir, Bu. Indah Fuji, Hadir, Bu. Galuh, Hadir, Bu. Galuh dan Larasa TV, Hadir, Bu. yeah. Abila Nada,
Hadir, Bu. Dina Aflah. Dina Aflah hadir. Zara Griselda. Hadir, Bu. Indah Nur. Hadir, Bu. Indah Nur hadir nggak? Hadir, Bu. Vivi Adelia. Hadir, Bu. Oke, sebentar. Oh ya, satu lagi. Mata kuliah Arsitektur Nusantara ini adalah salah satu mata kuliah yang masuk ke dalam program MBKM kan. Nah, ini siapa yang di chat sebentar. Oke. Saya belum di absen. Nah, belum di absen. Sebentar, nanti saya bacakan lagi ya yang tadi belum dipanggil. Baik, Bu. Yang tadi belum merespon maksudnya. Karisma Nurmilah ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau Muhammad Salmanul hadir nggak? Tahu, Bu. Nggak ada sih. Aduh. Riuh ya kalau udah pakai email tadi. Oke. Apalagi Maaf, Bu. masih. Saya belum ke enroll di LMS. Oke, nanti tunggu ya. Yang absen dulu deh. Nanti kalian sayang-sayang kalau nggak masuk absen ya. Muhammad Salmanul belum. Wahyu Dwi. Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Nah, Frahita hadir nggak? Frahita, terus lagi Muhammad Farel. Udah nggak Muhammad Farel? Dina Aflah ada? Nggak ada. Oke. Ya, kemudian siapa yang belum terenroll? Coba tulis nama dan NIM-nya di kolom chat. Ini sih. Siapa yang belum terenroll di LMS-nya, tetapi udah pasti mengambil mata kuliah ini gitu loh. Ada? Oke, siapa lagi? Filsa. Bentar ya, Filsa. Filsa sambil lihat di LMS-nya ya. Tar. Kok lama banget ini LMS-nya. Bentar ya, tunggu. Tapi kamu di Igrasiasnya ada ya, kan? Harusnya ada ya. Oke.
Mohon maaf kalau pagi-pagi di tempat saya tuh meriah gitu ya, banyak suara-suara lainnya, ada yang jualan dan lain-lain sebagainya begitu. Apa ya? Oh, oke. Belum ada ya? Belum masuk ya? Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya di kelas ini siapa saja yang sudah mengikuti program MBKM untuk arsitektur Nusantara ini? Oke, oke. Ya, berarti saya checklist dulu ya. Jadi untuk beberapa yang mengikuti mata kuliah MBKM, nggak perlu ikut kuliah lagi aja ya. Ya enggak, tapi kalau ada info atau materi atau apa, biasanya nanti saya update di grup. Kalian kan tetap masuk di grup kan? Nah, dari grup itu aja kalian bisa lihat gitu kalau butuh-butuh materi atau apa dan lain-lain gitu. Tetapi untuk perkuliahannya saya izinkan untuk tidak mengikuti perkuliahan, nggak apa-apa. Nanti absennya saya catatkan gitu. Ya, saya list dulu ya, bentar ada lama ya. Saya sambil lihat absen. Karena arsitektur Nusantara ini juga bobotnya 2 SKS dan materinya juga nggak terlalu banyak sebetulnya gitu ya. Dan saya cerita sedikit aja kronologis dari mata kuliah ini ya, sambil saya nulisin absen. Saya lihat, karena semoga saya nggak ngomong kemana-mana gitu ya. Nah, dulu awalnya mata kuliah Arsinus ini tuh pengembangan dari mata kuliah budaya Nusantara yang tingkat pertama. Kalian mungkin beberapa baru taunya malah sekarang yang budaya Nusantara mata kuliah sekarang kan. Nah, karena itu adalah mata kuliah fakultas. Jadi, awalnya itu adalah mata kuliah budaya Nusantara yang ada di fakultas. Tetapi khusus untuk interior, kita kerucutkan gitu dulu sejarahnya. Nggak bisa, ini karena kontennya terlalu umum. Saat itu saya masih ingat tuh ya, rapat prodi. Kontennya terlalu umum dan seperti memindahkan mata kuliah budaya Nusantara. Apa sih kalian di SMA tuh? SBD ya? Seni budaya gitu ya mata kuliahnya, ya nggak sih? Kayak gitu, terus sih ini kayaknya terlalu umum mata kuliahnya kok kayak SBD di SMA ya gitu ya kan. Nah, terus akhirnya ya udah interior kita bikin arsitektur Nusantara aja karena itu lebih relate gitu kan dengan mata kuliah lainnya gitu saat itu. Ya udahlah, lahirlah mata kuliah arsitektur interior Nusantara saat itu. Nah, kegiatannya adalah untuk materi itu hanya dibuat 10 pertemuan saat itu ya. Saat itu tuh materi hanya dibutuhkan 10 pertemuan. Karena apa? Karena kita berpikir ini sebetulnya adalah kajian yang nyata gitu. Artinya kita tuh kalau nggak lihat langsung, gimana kita mau mengkaji gitu. Karena kalau kita meneliti atau itu bahkan ini adalah sifatnya bangunan begitu. Nah, akhirnya kita harus mengkaji langsung. Nah, disitulah lah ekskursi yang beberapa mahasiswa suka bilang, Bu, kita nggak study tour, Bu, kayak gitu ya. Tapi itu sebetulnya adalah studi atau apa ya, tour untuk masuk ke mata kuliah arsitektur Nusantara gitu loh. Nah, berapa tahun ya itu tuh berjalan.
Saya rada lupa sih, antara 4 tahun apa 5 tahun gitu, karena dari mulai taman mini gitu ya, saya inget banget tuh dari mulai taman mini. Taman mini itu ke mana ya, setelah itu saya lupa. Pokoknya kalau Jogja, Solo, Kudus, lalu, ya itu sih sering. Bali, yang terakhir kita ke Bali. Nah, itu ya. Nah, itu adalah bagian dari mata kuliah Arsitektur Interior Nusantara sebelumnya. Jadi pertemuan, lalu 2 minggunya, 2 pertemuannya itu kita gunakan sebagai kegiatan benchmarking atau misalnya kita studi lapangan begitu ya. Lalu 2 pertemuannya lagi kita gunakan untuk review kunjungan atau review lapangan dan presentasi. Udah gitu ya. Nah, jadi 14 pertemuan. Nah, terakhir kita benchmarking atau kita kunjungan studi lapangan ke Bali itu tahun 2019 ya, 2019. Setelah itu pandemi. Oke, pandemi dan tidak bisa ada lagi ekskursi, dan kemudian saat itu ada review kurikulum gitu ya, jadi ada perubahan kurikulum apa dan lain-lain. Dan alhamdulillahnya kita ada MBKM. Jadi kegiatan untuk studi lapangan itu masih bisa kita selenggarakan gitu ya. Artinya kan si konten mata kuliah ini kan misinya adalah seperti itu gitu loh. Kita kalau nggak ngaji langsung ya terus mau gimana gitu. Literatur dan lain-lain ya bisa dicari gitu sama semuanya gitu kan, tapi at least ada yang mengkajinya dulu gitu, karena ada saksi atau ada yang bisa menceritakan gitu secara detail apa yang kita cari gitu kan. Kadang-kadang kan gini ya, gini, saya percaya kalian tuh sama keluarga pasti suka main kan, suka piknik lah gitu, apalagi kalian mengunjungi tempat-tempat wisata, itu udah pastilah ya kalau sama keluarga. Tapi apa yang kalian cari, apa yang kalian butuhkan terkait dengan mata kuliah belum tentu kan, iya nggak? Saya juga suka gitu sama anak saya jalan-jalan gitu. Ya udah pasti global kan, seru foto-foto pasti ujungnya, ya nggak sih, foto-foto. Terus paling kalau misalnya kita sewa guide, ya kita bisa tahu lah sejarahnya gedung itu gimana, misalnya apa dan lain-lain gitu. Nah, tetapi kalau kita berangkat dengan mata kuliah, artinya kita ada bekal dulu kan, apa yang kita cari, benar nggak? Teman MBKM bisa ceritakan sih, apa sih yang kita cari gitu, apa yang kita kaji gitu kan. Nah, seperti itu gitu. Jadi berbeda kita berangkatnya dengan keluarga atau dengan teman-teman yang tidak berbekal konten gitu ya, yang tidak berbekal tujuan, bukan tujuan sih, maksudnya gitu, kita tuh mau cari apa. Nah, itu tuh akan berbeda kan gitu yang dirasakan. Seperti itu kurang lebihnya. Makanya di mata kuliah Arsitektur Interior Nusantara itu 2 pertemuannya digunakan untuk kunjungan gitu saat itu. Tetapi setelah ada MBKM ini, mungkin teman-teman dari MBKM bisa cerita. Jadi di MBKM itu kita dibagi tugas kan, ada beberapa, ini khusus di MBKM, ada mahasiswa yang memiliki daerahnya masing-masing, misalnya ada yang menjadi putra daerah dari Kalimantan, misalnya ada yang menjadi putra daerah dari Bali, misalnya ada yang menjadi putri daerah dari Sumatera, misalnya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang dijadikan modal gitu loh untuk kajian kita gitu. Jadi ada yang surveinya, ada yang menganalisa secara literatur, apa dan lain-lain. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi kalau kuliah Arsitektur Nusantara itu sejarahnya seperti itu, makanya kita bisa betul-betul apa yang dicari gitu, apa yang dikaji gitu. Jadi tidak hanya bermodalkan materi yang diberikan oleh dosennya gitu. Nah, selebihnya dari itu kadang-kadang di perjalanan waktu mungkin ada yang nggak bisa bareng-bareng gitu perginya atau apa. Nah, itu dilakukan seperti jadi survei sendiri gitu atau apa dan lain-lain. Nah,
Saya nggak tahu, jujur saya sempat skip mengajar kan, saya sempat skip mengajar 1 tahun karena saya baru mulai kuliah S3 saat itu dan perkuliahan saya masih banyak gitu, tetapi sekarang saya udah mulai ngajar lagi mulai dari semester lalu, itu berarti bukan S3 saya sudah tamat gitu ya, S3 saya masih berlanjut dengan perjuangannya, tetapi saya udah nggak kuliah lagi gitu di S3-nya gitu ya. Jadi tidak seperti yang kalian bayangkan, oh kayak saya kuliahnya enggak, jadi disertasi saya ya kita saling mendoakan aja ya, kalian mahasiswa, saya juga mahasiswi loh gitu ya, saya juga mahasiswa gitu, kalian mahasiswa-mahasiswi. Jadi saya harap sama-sama senasib lah ya jadi mahasiswa kan, untuk mengajar 3 mata kuliah di semester ini, tapi saya nggak ngajar studio semester ini ternyata gitu, karena banyak dosen-dosen baru juga, banyak dosen-dosen LB yang baru bergabung juga gitu. Jadi alhamdulillah tidak kekurangan dosen begitu ya. Kalau kekurangan dosen udah pasti saya banyak tuh SKS ya. Tapi sekarang alhamdulillah saya memegang 3 mata kuliah, teknik komunikasi interior, arsitektur budaya, sama budaya Nusantara. Jadi ya mudah-mudahan waktunya tidak ada yang korbankan gitu. Jadi waktu saya untuk kuliah juga bisa, waktu saya untuk mengajar juga oke gitu. Karena semester lalu itu saya masih kuliah gitu loh S3-nya. Jujur saya masih ada perkuliahan di S3, jadi kadang masih ada beberapa waktu yang harus bergeser gitu atau apa dan lain-lain. Nah, sekarang alhamdulillah saya sudah lulus ujian proposal S3, jadi saya sudah tidak ada lagi mata kuliah. Jadi artinya jadwal itu lumayan agak fleksibel, meskipun suatu saat saya harus ke Solo, ya saya bisa ngajar dari Solo gitu, karena nggak ada kuliah studio kan. Kalau kuliah teori, kita masih online. Kuliah studio tuh udah mulai onsite nggak sih? Udah mulai di kampus atau belum ada kabar lagi? Ditunda. Oh, ditunda lagi. Oh baik, ditunda lagi. Prihatin sih ya. Kalau saya sih, karena saya kuliah S3 itu mahasiswanya satu kelas hanya 6 orang. Saya kuliah sebetulnya di ISI Surakarta, tapi saya suka dipanggil ke sana, saya suka kuliah gitu, kuliah aja gitu langsung gitu di kelas, karena cuman sedikit kali ya mahasiswanya ya. Kalau kita ini kan kayaknya satu kelas minimal aja 20 orang udah pasti ada gitu kalau studio ya. Nah itu sih kayaknya yang mungkin Telly juga nggak mau kesalahin sama pemerintah gitu loh, tahu sendiri, kita tahu bersamalah di masa pandemi. Kalau kita buat kesalahan, apalagi public facility gitu, kayak kafe gitu, apa, ya sarana-sarana publik lainnya, apalagi yang terkait dengan entertain misalnya, atau apa dan lain-lain, itu sanksinya lumayan ternyata ya nggak. Jadi mungkin ya kurang lebihnya kampus juga akan mendapatkan punishment seperti itu gitu, makanya kayaknya si Telly juga ya udah sih hati-hati nurut aja gitu loh sama pemerintahnya kayak gitu. Jadi kalian berdoa aja semoga kondisi ini berangsur membaik gitu ya, jangan sampai kita udah mau 3 kali lebaran kayaknya masih kayak gini gitu loh ya nggak. Mudah-mudahan lebaran kali ini kita membaik. Padahal kalian udah vaksin juga ya kan, udah menjalankan apa yang diminta oleh pemerintah gitu loh. Bukan berarti udah vaksin gak bakal kena ya, tetap aja kemungkinan itu ada, tapi minimal kita udah ngikutin kan apa yang disarankan gitu, atau bahkan apa yang dihimbau gitu ya nggak sih, yang kayak tenaga pendidik, dosen tuh kan harus kan divaksin, kecuali satu dan lain hal ada alasan dari dokter atau apa dan lain-lain. Tapi kita tuh kalau misalnya nih ya, contoh saya ya, saya cerita aja nggak apa-apa lah, mau dibilang curcol juga. Saya tuh kok kita dosen itu dikasih jadwal nih untuk vaksin misalnya, disediakan jadwal A, B, C gitu ya. Nah terus kita pilih kan jadwal A, B, C yang mana gitu yang kita bisa. Kita pilih B.
saat jadwal B keluar lalu kita nggak datang, itu tuh kita di WhatsApp loh, kita diteleponin, di WhatsAppin, disuruh ngisi form, disuruh apa kayak gitu. Kita tuh ditagi-tagi. Jadi tidak ada alasan untuk mengelak dari vaksin itu gitu. Nah, kalau saya sih jujur ya udah sih, kalau saya bisa ya udah vaksin aja gitu ya bismillah aja apapun gitu. Dan alhamdulillah kan kalau artinya diperbolehkan oleh dosennya, diperbolehkan oleh dokter atau aparat kesehatan yang ada, ya udah divaksin aja gitu. Kalau saya sih kayak gitu mikirnya. Dan lagi saya juga ya semoga itu adalah menambah daya tahan tubuh kita bersama gitu kan. Oke, baik. Itu ya kurang lebihnya. Jadi tadi dari mana sih? Dari cerita tentang mata kuliah sampai ke vaksin ini. Masih nyambung lah ya, kan kita mau perkuliahan onsite. Bentar, saya lupa. Udah nih, nggak ada lagi nih yang MBKM. Igit, Azhar Asila, Larasati, Ayu Ramadita, Indah Puji. Saya bacain lagi ya. Indah Puji, Goldi Satya, Vivi Adelia, lalu Melinda Putri, lalu Fatih, Cafira Alivia, terus Marina, terus ada Aprilia, lalu Rara Siti, Anggita, Adila Lada, Ahmad Zaki, sama Alivia Salma. Sudah ya? Segitu aja ya kan? Oke, sekarang saya mau tanya dulu deh sama teman-teman MBKM. Kalian lebih nyaman tidak mengikuti perkuliahan atau kalian tetap mau hadir di perkuliahan? Biar nanti saya kasih tanda, jadi disepakati aja gitu loh. Jangan nanti takutnya saya ada yang lupa gitu atau gimana gitu, karena kan pasti saya absen kan, tapi kalau misalnya udah kayak gini udah nggak bakal saya absen aja gitu nanti. Bingung ya? Atau dibebaskan aja pengennya, jadi bebas aja pengennya, jadi kalau misalnya Bebaskan aja Bu, bebas aja Bu. Oke, baik, tapi berarti tetap saya panggil-panggil ya nanti ya kalau absen ya, meskipun ya udahlah ya, udah pasti insya Allah ini kan udah catatannya kalian udah mengikuti kegiatan perkuliahan di momen yang lain gitu sih, saya sih mikirnya gitu. Baik, kita lanjutkan. Kalau saya lihat di LMS, tadi Filsa udah bisa belum Filsa? Coba saya tanya lagi. Belum ke enroll, Bu. Belum. Masih belum. Tadi namanya udah ada, saya klik. Bisa. Ulang ya. Kalian udah pada di kosan atau masih di rumah masing-masing atau udah kos tapi pulang atau gimana sih jadinya? Di rumah. Di rumah Bu. Ada yang Di rumah Bu. dan lain-lain tuh. Udah saya ini sih, udah saya ini kok nggak bisa.
Oke Filsa, nanti saya jadikan catatan ya. Nanti saya cek lagi setelah ini. Sekarang kita Baik, Bu. buka dulu materi. Saya kalau lihat di LMS itu materinya bahasa pertemuan. Dan si materi yang dulu saya buat. Jadi saya kurang tahu, nanti saya konsultasi sama Bu Niken apakah ini akan diupdate untuk hal yang baru begitu ya, atau memang akan gunakan ini gitu. Kalau akan gunakan yang ini, saya udah ada semuanya. Tapi kalau ada perubahan atau mau diganti atau ditambahkan dan lain-lain, nanti kita tanyakan ya. Kita tunggu aja buat minggu depan. Sudah terlihat semuanya? Jadi ini dulu namanya dan interior Nusantara. Sekarang namanya jadi arsitektur Nusantara. Ya. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau pertemuan pertama ini adalah pengenalan mata kuliah. Kalau untuk tata tertib apa dan lain-lain, untuk capaian pembelajaran, lalu apa saja yang menjadi dasar dari mata kuliah ini, itu bisa dibaca saja di LMS-nya ya. Nah, ini juga ada di LMS-nya sebetulnya yang pertemuan pertama ini. Tetapi saya sedikit bacakan saja, siapa tahu ada yang ingin ditanyakan dari sini gitu ya. Jadi intinya mata kuliah arsitektur dan interior Nusantara itu adalah keberagaman arsitektur yang ada di Indonesia yang dipelajari melalui mata kuliah arsitektur tradisional hingga bentuk penggayaan yang muncul pada era postkolonialisme. Jadi yang di mata kuliah ini tuh dari awalnya, atau kalau mau bicara sejarah ya sejarah gitu ya, karena ini adalah artefak yang sudah tidak bisa ya udah terlewat gitu, artinya nggak bisa kita bantah lagi, toh ini udah artefak yang ada gitu loh. Jadi dari zaman tradisional dulu sampai ke era postkolonial gitu. Nah ini capaian pembelajaran ini juga ada pastinya di LMS dan kayaknya udah lebih ke update deh gitu. Jadi lingkup kajiannya di sini jelas-jelas ada sejarah, lalu ada budayanya seperti apa gitu terkait dengan bangunan ya. Jadi budaya yang dihasilkan, kalau budaya Nusantara itu kan mata kuliah budaya Nusantara itu budaya secara umum kan, keseluruhan. Nah kalau di sini budaya yang dihasilkan dalam artefak arsitektural gitu loh dan interior begitu. Lalu mengidentifikasi fenomena umum arsitektur vernakular dan tradisional. Jadi fenomenanya itu seperti apa sih gitu. Nah kaitannya dengan sejarah, kalau fenomena itu berkaitan sejarah itu yang udah lewat gitu ya, kalau fenomena itu yang sampai sekarang masih dijalankan atau sampai sekarang masih dipelihara, itu yang seperti apa, nah kayak kurang lebihnya kayak gitu. Kemudian mengidentifikasi pemaknaan simbol dan kepercayaan dalam arsitektur tradisional. Jadi ada simbol-simbol atau kode-kode atau ornamen-ornamen atau apalagi ya, aksen-aksen begitu ya, yang digunakan pada bangunan di masa tradisional gitu loh, di masa tradisi. Dan biasanya si simbol-simbol itu memiliki makna yang berkaitan dengan kepercayaan yang ada begitu. Artinya kan kadang ada simbol-simbol yang digunakan gitu pada sebuah bangunan tradisi gitu, pada sebuah bangunan adat gitu. Nah, itu tuh ada kaitannya dengan kepercayaan-kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat sekitarnya. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Lalu mengidentifikasi seluk-beluk arsitektur yang tumbuh dalam tradisi kelompok etnis di Indonesia. Nah, seperti apa pertumbuhannya? Jadi bangunan itu yang awalnya hanya punden berundak misalnya gitu ya, itu juga udah bisa dibilang ruang ya. Karena kan ruang itu dibatasi oleh sekelompok atau beberapa bagian yang berada di sekitar kita, lalu berada di situ, itu juga udah bisa disebut ruang gitu sebetulnya ya. Nah, lalu perkembangannya menjadi ada dindingnya, begitu perkembangannya lagi ada atapnya misalnya. Nah, kayak gitulah kurang lebih ya seluk-beluk arsitektur
yang tumbuh gitu pada dari masa zaman purbakala tuh sampai sekarang tuh kayak gimana. Nah, itu diidentifikasi. Lalu memaparkan dan menjelaskan unsur-unsur dan prinsip-prinsip arsitektur kelompok etnis di Indonesia secara umum dan kolonial. Nih, maksudnya di masa kolonial atau di masa masuknya para penjajah atau seperti apa itu ada perubahan kan, bangunan-bangunan seperti yang kalian amati, sadar atau tidak kalian sadar pasti udah sering lihat hal ini gitu sebetulnya. Jadi ada bangunan-bangunan yang berubah di masa kolonial itu misalnya, tetapi tetap bangunannya bangunan tradisi gitu, bangunan adat gitu, adat yang sesuai dengan karakter lingkungan setempat gitu, tetapi dipengaruhi oleh ras-ras atau dipengaruhi gitu, nah gitu ya. Banyak contohnya lah, apalagi bangunan-bangunan heritage gitu ya, di Bandung aja juga banyak kalau kalian mau jalan-jalan. Nah, kemudian dapat memaparkan atau menjelaskan nilai budaya pada arsitektur kelompok etnis tertentu di Indonesia. Jadi etnis-etnis tertentu tuh punya karakter ternyata gitu loh. Untuk arsitektur, tidak hanya untuk pakaian misalnya, tidak hanya untuk perilaku saja gitu, tetapi ternyata semua halnya itu terkait dengan bentuk bangunan atau bahkan rumah-rumah yang mereka tinggali gitu. Nah, itu tuh ternyata terkait gitu loh dengan etnis-etnis atau kelompok tertentu gitu atau budaya tertentu gitu. Jadi kalau misalnya kalian pindah daerah gitu ya, kurang lebih pindah kota misalnya gitu atau pindah pulau gitu. Nah, ternyata kalau kalian perhatikan itu ada pembedanya gitu, ada yang menjadi ciri khasnya gitu misalnya gitu ya. Nah, mulai dari sekarang kalau udah kuliah arsitektur interior Nusantara, kalian mulai peduli ya, mulai minimal ini kok bagus ya kayak gini gitu, ini ternyata cirinya tuh ini ya kalau di Lampung gitu misalnya, terus atau di Bali itu yang jadi ciri khas ini, pantesan dia adatnya kuat atau apa. Nah, itu tuh kalian mulai ada sudut pandang ke arah itu gitu mulai sekarang gitu, maksudnya gitu ya. Jadi setelah kuliah arsitektur Nusantara ini kalian lebih peduli dengan hal tersebut. Kemudian menjelaskan konsep akulturasi budaya dalam pembentukan gaya arsitektur interior. Nah, akulturasi ini artinya dipengaruhi oleh etnis-etnis tertentu kan, atau mungkin pengaruh-pengaruh dari masa kolonial gitu. Nah, akulturasi ini artinya penggabungan dari budaya yang ada gitu, budaya yang pernah hadir. Nah, itu ada penggabungan atau ada pencampuran budaya di situ, kemudian mengakibatkan si bentuk bangunan atau elemen-elemen interior itu ada perubahan. Itu tujuannya. Lalu yang berikutnya ada menganalisa dan menguraikan bentuk implementasi arsitek pada penggayaan masa kini, sekaligus paham batasan-batasan penerapan elemen tradisional. Nah, ini sebetulnya kaitannya tidak hanya untuk mahasiswa yang kuliah arsitektur interior Nusantara gitu, tetapi ini digunakan sampai kalian menjalankan TA, misalnya kalau kalian tertarik dengan pendekatan budaya misalnya, atau bahkan sampai di kalian lulus sekalipun gitu, kalian udah jadi desainer nih seutuhnya, udah jadi profesional desainer begitu, udah jadi interior designer yang memiliki nama gitu atau udah punya brand gitu. Nah, ini tuh emang harus kita pelajari terus gitu. Bahkan jujur kalau saya sih jujur sampai sekarang masih gitu ya, masih gunakan ini. Atau kadang-kadang ada misalnya penerapan budaya tertentu atau klien kita tuh emang pengen, saya tuh aslinya dari Surabaya misalnya, atau saya tuh aslinya dari Jogja misalnya, tetapi saya mau bangun rumah di Bandung misalnya begitu. Nah, si kejogjaannya itu gitu, si kejogjaannya klien kita itu minimal kan dia pasti ada loh keinginan gitu, misalnya kangen gitu, biar kalau pulang ke rumah tuh kayak berasa jadi obat untuk kangennya dia terhadap Jogjanya gitu atau apa. Nah, itu tuh juga masih dipelajari gitu sampai sekarang, karena kan kita belum tahu
karakter bangunan atau karakter rumah yang akan kita desain itu seperti apa, lalu dikaitkan dengan pendekatan yang si budaya Jogja tadi misalnya kayak gitu. Jadi penerapan elemen-elemen tradisi itu perlu dipelajari terus gitu menurut saya, karena tidak hanya kita bisa nempelin apa sih khasnya dari Jogja, misalnya kamu mau bilang bakpia, oke, mau bilang batik, oke, mau bilang apalagi yang ada di Jogja misalnya Taman Sari misalnya, oke gitu ya. Nah, tetapi seperti apa sih nerapin di bangunan yang ada gitu, seperti apa kita mau merancang desain interiornya di rumah tersebut gitu kan. Nah, itu nggak mungkin hanya nempelin si batik aja kalian tempelin gitu, terus batu-batu yang kayak di Taman Sari itu kalian tempelin gitu, nggak juga kan. Nah, seperti apa? Nah, itu sih sebetulnya pentingnya gitu ya cakupan peranan si mata kuliah ini tuh pentingnya untuk kelangsungan profesi kita tuh ke situ. Kemudian yang terakhir dapat menuliskan kajian-kajian arsitektur interior Nusantara dalam berupa makalah dan hasil analisa langsung kunjungan bangunan Nusantara. Nah, ini kita belum tahu apakah ini bisa kita selenggarakan atau tidak. Kita tunggu saja kondisinya ya, atau mungkin kita bagi lagi seperti MBKM apa seperti apa, nanti kita tunggu perkembangannya. Ini ada beberapa buku referensi yang bisa digunakan terkait dengan mata kuliah ini. Ada bukunya sih, mau pinjam boleh. Atau sebetulnya yang tradition, yang performing tradition ini juga udah ada kayaknya. Terus yang arsitektur Indonesian Heritage itu juga udah ada PDF-nya kayaknya sebagian. Lalu yang shelter sign and symbol juga udah kayaknya ada PDF-nya. Arsitektur dalam bingkai kebudayaan juga bisa dicari. Bisa lah ya, intinya kalian bisa baca-baca. Lalu jurnal-jurnal terkait pun juga udah banyak, bisa kalian pelajari kalau kalian tertarik dengan penelitian lebih lanjut gitu ya, atau aplikasi mengenai karakter pendekatan budaya lebih lanjut bisa gitu. Nah, ada beberapa tokoh terkait dengan mata kuliah ini. Jadi di sini yang pertama adalah tokoh mengungkapkan bahwa arsitektur bermula sebagai tempat bernaung. Oleh karena itu, banyak anggapan di masyarakat bahwa arsitektur adalah sesuatu yang berhubungan dengan bangunan sebagai tempat tinggal. Pada awalnya, arsitektur lebih terkait kepada bangunan, terutama bangunan untuk tempat tinggal yang masih banyak dipengaruhi oleh adat. Sehingga pembuatannya banyak memasuki unsur adat. Nah, begitu. Interior cita rasa arsitektur dapat dipahami bukan dari bentuknya, melainkan dari ruangnya. Ruang yang ekspresif dalam penggayaan arsitektural beserta pembatas dan pelengkap ruang-ruang. Itu menurut Wastu Citra Romo. Romo Manggawijaya. Jadi intinya gini, intinya arsitektur itu sudah pasti terpengaruh oleh ruang-ruang yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi kita saling terkait, seperti yang diketahui arsitektur dan interior itu saling mengisi begitu ya. Tidak hanya saling berhubungan gitu, tetapi saling mengisi dan banyak keilmuan yang overlap di situ gitu. Maka dari itu kenapa jurusan arsitektur sudah keluar dari teknik, itu salah satunya di luar konten kuliah ya. Karena kalau dilihat dari runutannya atau dari rukun keilmuannya, arsitektur itu tidak lagi masuk ke dalam teknikal gitu, tetapi mungkin kalau yang tekniknya banget itu masih ada di sipil begitu kan. Jadi arsitektur dan interior itu semakin mendekat atau semakin membaur begitu, semakin ngeblend. Nah, dibuktikan dengan statement dari para peneliti terdahulu. Ini padahal udah tahun lama loh, udah tahun-tahun lama banget gitu sebelum si rumpun keilmuan itu berubah seperti sekarang gitu ya. Tapi ternyata secara logika gitu, secara penalaran ruang itu atau arsitektural atau bangunan itu pasti dipengaruhi oleh ruang-ruang di dalamnya. Bahkan aktivitas yang digunakan pada ruang tersebut. Bahkan fasilitas yang dibutuhkan untuk si klien terhadap ruang tersebut. Nah, jadi saling terkait ya, kurang lebih kalian bisa bayangkan lah ya. Jadi kita harus bekerja sama. Nah,
Nusantara merupakan istilah yang dipakai dalam menggambarkan wilayah kepulauan yang ada di Indonesia membentang dari Papua sampai Sumatera. Nah, cakupan kajian kita adalah bangunan-bangunan yang ada di sini gitu kurang lebihnya. Kalau kita mau keliling Indonesia aja juga nggak kalah loh sama keliling dunia, maksudnya gitu ya. Jadi kalau kita mau keliling dunia, kita malu kalau kita belum keliling Indonesia. Nah, harusnya kayak gitu. Karena apa? Karena orang luar tuh pada betah buat keliling Indonesia gitu loh. Karena apa? Karena di kita tuh budayanya beda-beda. Kalian bisa lihat di sini dari pulau-pulau yang ada di sini dengan berbagai corak pulau gitu ya, dengan berbagai motif pulau-pulau yang ada di sini, dan itu pun di dalamnya pun juga punya warna yang beda-beda gitu loh. Nah, itu yang menarik. Apalagi kita kalau niat, kita mau mengkaji bangunan-bangunan yang ada di Papua sampai Sumatera seperti ini gitu. Nah, itu juga udah kaya banget kalau kita mau koleksi gitu ya. Kita mau koleksi, apalagi yang suka fotografi itu misalnya. Kita mau koleksi, yuk kita hunting dari pulau ke pulau gitu ya. Taruh deh jangka waktunya dalam 3 tahun atau 5 tahun. Saya rasa belum kalau terus-terusan dijalanin gitu. Apalagi kita sambil berprofesi yang lain kan. Kita luangkan waktu misalnya 1 bulan dalam 1 tahun aja misalnya, itu kayaknya nggak akan selesai sih 5 tahun gitu. Nah, itu cakupannya gitu. Arsitektur Indonesia menampilkan keberagaman bentuk dan tradisi teknologi yang mencerminkan keberagaman kekayaan di daerah warisan sejarah. Nah, ini kita bicara Indonesian Heritage Architecture. Jadi kalau bicara heritage, bahkan asosiasi heritage arsitektur pun juga masih menunggu gitu. Artinya masih menunggu tuh kalau misalnya ada yang menemukan gitu dan itu belum diklaim sebagai warisan sejarah budaya Indonesia, itu bisa dilaporkan. Nah, berarti kan sebetulnya masih terbuka gitu kesempatan-kesempatan kita buat cari gitu ke pelosok gitu. Jangan yang misalnya kita udah tahu kalau di Medan itu ada di Tarutung misalnya ada tongkonan misalnya atau apa gitu. Nah, kita cari lagi gitu. Jangan-jangan di daerah lain ada gitu meskipun masih sama Sumatera. Misalnya jangan gitu deh di Jawa Barat aja. Mungkin kalian ada yang lebih tahu dari saya gitu ya, tapi yang saya ketahui gitu di Jawa Barat sendiri ternyata di Garut, di Tasik, lalu di Garut, Tasik, lalu di Baduy misalnya atau di mana, itu masing-masing ternyata kalau kita teliti gitu secara detail itu udah ada loh perbedaannya gitu. Itu masih satu Jawa Barat aja gitu, apalagi kita ke seluruh Indonesia gitu ya, kalau tertarik ya, kalau niat. Nah, kalian bisa mensketsakan gitu atau kalian bisa merunutkan atau bisa mencantumkan apa saja yang menjadi kekhasannya di situ. Lalu kalian bisa laporkan gitu sama lembaga atau asosiasi heritage arsitektur di Indonesia. Nah, itu alangkah lebih bermanfaatnya gitu dan itu bisa menjadi nambah nilai sejarah bangunan yang ada di Indonesia gitu ya. Begitu. Kemudian arsitektur adalah artefak yang bercerita tentang perkembangan sejarah manusia. Ya, betul, setuju. Seperti yang saya ulas sebelumnya, jadi artefak sejarah itu terkait, kalian percaya nggak percaya, itu ada kaitannya dengan bangunan yang ada. Coba kalian perhatiin deh. Jadi kayak bangunan yang dari zaman dulu, yang saya bilang tadi ya, tidak hanya bangunan yang harus ada gitu loh, yang harus jeg gitu jadi bangunan gitu terlihat, tapi kalian lihat tempat hunian gitu, dalam konteks tempat hunian itu sejarahnya ada gitu, pasti mengikuti perkembangan manusianya gitu. Karena apa? Karena aspek-aspek yang ada menurut literatur pun gitu, aspek-aspek yang ada yang mempengaruhi tempat hunian kita adalah dari iklim, geologi, geografi, alam semesta, lalu kehidupan sosial, lalu peradaban manusia gitu ya. Peradaban manusia tuh jangan salah loh, nggak bisa dipungkiri dari masa pandemi ini aja juga udah rubah peradaban manusia. Apalagi sifatnya teknologi itu udah jauh lewat gitu. Yang tadinya prediksi 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, ternyata bisa kita singkat dalam jangka waktu 2 tahun gitu ya. Kalau untuk hal teknologi, saya pernah baca di beberapa artikel seperti itu. Nah, apalagi bangunan tempat kita tinggal gitu, apalagi interiornya gitu. Nah, karena apa? Karena
kalian sadar nggak sih kalau kita di rumah terus gitu ya, ada beberapa hal yang kita perhatikan atau kita tuh lebih peduli gitu dengan ruang di mana kita tempat tinggal gitu, tempat kita diem di situ gitu, berapa jam diem di situ gitu. Karena kan sebelumnya mungkin di masa pandemi di rumah itu atau bahkan di dalam kamar kalian itu misalnya kalian diem paling 10 jam lah paling lama gitu, atau mungkin 12 jam lah mentok-mentok gitu dalam 24 jam gitu ya. Nah sekarang gitu, sekarang bisa dibilang kalian dibalik gitu, malah kalian diem di dalam ruangan itu minimalnya mungkin jadi 20 jam malah gitu ya. Sisanya 4 jam itu juga cuman di luar ruangan aja gitu, apalagi di masa karantin kemarin gitu. Ya enggak, bener enggak? Nah, itu tuh bisa merubah gitu, ternyata kita bisa merubah kepedulian kita terhadap ruang tempat kita bernaung. Nah, kayak gitu deh contohnya gitu ya. Jadi kalian bisa teliti di daerah-daerah tertentu yang mengalami perubahannya seperti apa gitu. Oke, kemudian ada arsitektur adalah sebuah tempat di mana manusia dapat mengorientasikan dirinya sendiri, dapat mengidentifikasikan dirinya dengan lingkungan di mana tempat atau lokus menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar naungan atau shelter, dan di mana hal ini dipadukan, jadi antara naungan dengan tempat di mana kita melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ini tuh di tahun 1900-an loh ada ini. Ternyata terbuktikan setelah kita sadari di masa pandemi itu juga kita bisa merubah gitu, di mana sesuatu yang sekedar naungan saja, yang tadinya kita cuman pulang kalau tidur doang gitu, makan juga bahkan suka di luar gitu ya, lalu bergeser kita ke rumah itu cuman tidur dan makan misalnya. Nah sekarang kita di rumah itu menjadi tidur, makan, dan bekerja misalnya. Kemudian nambah lagi nggak sih, di rumah itu hanya makan, tidur, bekerja, dan shopping, benar nggak? Nah kayak gitu-gitu loh ya. Nah itu menjadi perhatian. Kemudian ini ada pohon arsitektur atau Bannister Fleischer. Kalian bisa cari, ini tuh legendaris banget sih pohon arsitektur ini gitu ya. Karena ini adalah kajian-kajian di mana kita mengetahui perjalanan arsitektur dari sebuah kehidupan manusia dan alam gitu, dan akarnya itu dari mana sih dulu gitu ya arsitektur ini. Nah ini gitu ya ada di pohon ini. Arsitektur merupakan suatu intisari dari sebuah kebutuhan akan suatu wadah yang dipengaruhi oleh beragam aspek, mulai dari geografi, iklim, kehidupan sosial, budaya, dan lain-lain. Kehidupan itu, jadi jangan lupa manusia itu adalah yang utama loh gitu ya, sebagai penentu segalanya gitu, apalagi dalam artefak arsitektural dan interior itu manusianya dulu gitu yang utama gitu, kurang lebih. Ternyata terbukti gitu, berarti saya mau bilang ternyata sejarah-sejarah yang dituliskan zaman dulu tuh terbukti ternyata gitu, apalagi di masa pandemi ini banyak hikmahnya gitu, kita jadi lebih sadar, kita jadi lebih aware gitu sama tempat tinggal kita, bener nggak sih? Jangankan gitu kamar kita dienak-enakin gitu ya kan, kalau mau jujur mungkin ada beberapa hal yang dilebih-lebihkan gitu, jadi kamar kita tuh lebih dari segalanya dibandingkan ruang lainnya misalnya, karena kita tuh di situ terus. Nah gitu, itu hikmah yang saya dapatkan dari di masa pandemi ini. Periode perkembangan arsitektur Nusantara. Jadi perkembangannya itu kalau dirunutkan dalam mata kuliah ini dan memang berdasarkan sejarah literatur yang ada, itu dari mulai pra-Hindu-Buddha, Hindu-Buddha sampai ke periode Islam. Lalu di situ nanti ada kolonial, postkolonial, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini sebagai sebuah produk budaya, sebagai artefak politik dan ekonomi. Nah di sini ada perkembangannya. Sebagai tanda perubahan tatanan sosial, sebagai bentuk dan perkembangan teknologi. Nah, dan poin ini ada di 3 fase ini, begitu ya, kurang lebih nanti yang dipelajari di mata kuliah ini. Kemudian bangunan, pengaruh sosial budaya dalam masyarakat memberikan peranan penting dalam pembangunan. Itu yang sudah saya ceritakan tadi. Hubungan antara budaya dan pembangunan sangatlah erat, sebagai salah satu contoh suatu masyarakat provinsi tertentu yang dapat mempertahankan bangunan daerah mereka
Perkembangan sosial budaya dalam masyarakat merupakan suatu tanda bahwa masyarakat dalam suatu daerah tersebut telah mengalami suatu perubahan dalam proses berpikir. Nah, proses berpikir itu juga sangat pengaruh dalam perubahan bentuk bangunan. Itu bisa diperhatikan. Kalian perhatiin deh, kalau kalian tertarik dengan hal ini, kalian perhatikan. Saya nggak mau bicara lebih panjang lebar karena ini kontennya akan meluas gitu, dan ini tidak akan menjadi 2 SKS gitu ya. Karena kan jujur di kelas ini tertarik dan yang tidak tertarik kan, kita menghargai hal tersebut gitu. Jadi kalau yang tertarik ya dikaji lebih lanjut, mau diskusi juga ayo gitu ya, artinya di luar perkuliahan ini. Tapi untuk yang tidak tertarik, cukup sampai di sini, begitu loh. Jadi kalian untuk lebih peduli saja gitu, bangunan itu bentuknya bisa berubah berdasarkan apa, lalu ternyata artefak yang ada pun membuktikan gitu bangunan-bangunan itu perubahannya sejauh mana, gitu aja udah cukup. Udah cukup lulus gitu kuliah ini gitu sih sebenarnya gitu ya. Oke, Arsinus. Terdapat elemen dan susunannya. Terdapat furniture di dalamnya. Furniture itu tidak harus yang kayak sofa, tempat tidur, apa-apa ya. Tapi kalau di bangunan tradisi, furniture itu bisa hanya tempat dia duduk-duduk, bisa hanya tangga yang berfungsi sebagai tempat duduk, begitu. Bisa hanya leveling lantai saja gitu yang difungsikan sebagai tempat tidur, misalnya. Nah, itu bisa kategorinya masuk ke furniture. Lalu ada tektonika, ada lagi ornamen dan simbol. Nah, tektonika itu nanti ada pembahasan lebih lanjut. Jadi artinya unsur-unsur apa sih yang dapat dikaji dalam bangunan Nusantara gitu ya. Bisa jadi konstruksinya ada daerah-daerah yang tabu menggunakan benda-benda yang terkait dengan logam atau besi misalnya. Jadi akhirnya paku sekalipun tidak ada di bangunan tersebut, bahkan si paku itu diganti oleh kayu misalnya, gitu atau apa, nah itu tektonika ya. Ornamen simbol ya, seperti yang sudah kita ketahui ornamen itu apa begitu. Nah, tapi di bangunan adat biasanya ornamen dan simbol itu menjadi satu kesatuan. Ada ciri-ciri yang ingin ditampilkan di bangunan tersebut. Sorry yang kirim message nanti ya dibukanya, karena saya nggak bisa buka dulu karena saya lagi full screen di sini ya, jadi terganggu. Nggak lama lagi kok kayaknya, insya Allah. Nah, di sini bagian dari arsitektur Nusantara yang akan kita pelajari, ada hunian, ada istana dan ruang publik, ada sarana peribadatan. Ini cakupan dari kajian yang akan kita bahas di perkuliahan ini. Artefak adalah wujud fisik dari kebudayaan. Artefak arsitektur merupakan wujud hasil dalam sebuah kebudayaan, sehingga pada wujud terakhir ini kebudayaan memiliki bentuk paling nyata di antara bentuk yang lain. Pada wujud inilah kebudayaan seringkali sudah memiliki bentuk benda sehingga dapat dilihat, dapat disentuh, dapat dirasakan, begitu. Untuk membantu memahami arsitektur sebagai wujud kebudayaan dapat dilakukan telaah melalui kacamata di atas. Jadi melalui telaah-telaah yang sebelumnya kita bahas itu ya. Untuk itu, kegiatan berarsitektur perlu dipahami sebagai sebuah proses dari ideologi yang melandasi, lalu konsep, lalu metode dan teknik yang digunakan, hingga hasil karyanya, hingga menjadi bangunannya begitu. Nusantara sebagai negara kepulauan yang memiliki posisi strategis destinasi dari berbagai bangsa sejak dahulu. Hal ini memberikan kelimpahan budaya yang beragam, interaksi antara budaya asli atau setempat dengan budaya pendatang. Jadi budaya yang datang ke daerah tersebut lalu memberi pengaruh gitu ya, memberi pengaruh terhadap misalnya bentuknya, materialnya, atau apa dan lain-lain. Terhadap apakah pengaruh tersebut? Keberagaman bentuk, keberagaman ornamen, keberagaman susunannya. Nah, ini dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran dari budaya asli. Akulturasi, nah ini
akulturasi itu apa sih gitu ya. Jadi akulturasi itu ada budaya setempat nih atau asli. Terus ada budaya pendatang. Baik itu pendatang misalnya pencampuran dari pernikahan, dari kerjasama, dari rekan kerja misalnya, atau dari bisnis atau perekonomian dan lain-lain. Itu akan menjadi pendatang yang mereka juga memiliki budayanya masing-masing kan. Nah, bersatulah dengan budaya setempat, itu namanya akulturasi. Hasilnya menjadi artefak baru gitu ya. Struktur arsitektur Nusantara. Ada mitologi, sistem sosial, alam semesta, pengaruh budaya luar, pola tempat tinggal. Nah, ini semua akan dipelajari di mata kuliah ini. Kemudian juga arsitektur sebagai sebuah struktur kecil dalam alam raya atau mikrokosmos. Bangunan dianggap sebagai penjelmaan dan persembahan manusia terhadap keagungan alam dan penciptanya. Jadi, ini ada dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Hampir di semua bangunan adat selalu terbagi menjadi 3. Kalaupun kita berpikir di rumah kita sekarang gitu ya, yang kita bangunnya baru ini misalnya, ini pun juga sebetulnya dalam struktur terdiri dari 3 bagian kan. Nah, hanya sebagaimana sih bukan sugesti sih, sebagaimana sih pemahaman atau keyakinan gitu seseorang dalam menempatkan ke 3 hal ini gitu. Nah, itu artinya mikrokosmos. Mikrokosmos tuh betul-betul dalam diri kita gitu, pengaruhnya terhadap alam raya ini gitu, pengaruh dari alam semesta, pengaruh dari kepercayaan yang ada dan lain-lain begitu ya. Nah, ini adalah mikrokosmos. Tetapi sebaliknya ada makrokosmos nanti. Kalau makrokosmos itu seperti apa kita menyikapi alam semesta yang ada di jagat raya ini. Kemudian di sini bicara mengenai linguistiknya. Jadi kalau arsitektur itu adalah organis, mesin, dan bahasa. Dalam segi bahasa, arsitektur menjadi suatu objek dalam sebuah struktur bahasa yang mempunyai arti dan makna yang khusus. Kemudian bangunan dan lingkungan binaan sebagai suatu pusat informasi fisik, sebuah kebudayaan, dan kelokalannya. Jadi gimana budaya yang ada, lalu yang lokal yang udah ada dari tadinya tuh seperti apa. Nah, itu. Kemudian arsitektur juga kalau kita bicara seperti bahasa gitu, itu juga adalah objek atau struktur bahasa, artinya arti-artinya, ada makna-maknanya gitu. Jadi elemen sekecil apapun, misalnya simbol sekecil apapun, itu mengandung arti begitu atau mengandung makna gitu ya. Lalu dari arsitektur sebagai struktur bahasa, ada makna, bentuk, dan fungsi, ini adalah semiotik. Jadi ini adalah keilmuan semiotika atau keilmuan memahami simbol. Jadi dari arsitektur sebagai bahasa tadi, ada makna dan bentuk, begitupun juga fungsi-fungsi yang dimiliki, nah itu menjadi semiotika. Dari semiotika itu didasari oleh sinkronis dan diakronis. Ini akan dipelajari lebih lanjut. Begitu. Selesai sudah presentasi yang saya berikan. Dari hal ini ada yang perlu ditanyakan tidak? Tadi siapa ya yang ngirim message ya? Oh, oke. Boleh silakan Nabila. Udah selesai ke toiletnya. Saya rasa untuk perkenalan mata kuliah ini udah lumayan jelas ya, karena di sini tuh adalah perkenalan kalau kuliah ini tuh kira-kira mau mempelajari apa sih, begitu ya. Sekali lagi saya review dulu nih, Muhammad Salmanul nggak hadir ya. Frahita Mega juga tidak hadir. Muhammad Farel juga tidak hadir. Lalu Dina Aflah juga tidak hadir, betul? Betul ya.
Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung saja ditanyakan ya. Kita foto dulu yuk buat evidence perkuliahan. Boleh dibukakan dulu kameranya. Yuk, ini kemana ini? Ada yang ketiduran kayaknya yang saya ceritain ya. Saya bacain materi enak gitu kayak Nina Bobo gitu ya kan. Terus bobo deh. Oke, silakan. Masih banyak yang belum dibuka kameranya. Kenapa? Ketiduran kah? Atau lagi makan dulu kah? Atau ke toilet? Atau masak nasi dulu? Atau apa? Antar adik dulu? Atau apa? Yuk. Oke ya. Cukup. Meskipun masih banyak yang belum dibuka. Alivia, Nabila, Azra, sudah? Atau memang delay ini koneksi saya? Kayaknya koneksi saya juga sih ya. Oke lah ya, cukup ya. Ada yang keluar juga, kayaknya koneksinya kurang stabil. Yuk. Oke, kita foto dulu. 1, 2, 3. Lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Sip. Udah mandi semua? Mandi ya. Kalian tuh mau kuliah, mau pergi, nggak pergi, mandi ya. Banyak yang tanya pasti, ngapain mandi orang nggak kemana-mana, kan kayak gitu ya. Itu sama halnya dengan pertanyaan, ngapain makan, orang nanti juga lapar lagi, ya kan? Baik, saya submitkan dulu igrasiasnya supaya tidak ada pertanyaan. Untuk yang MBKM, oh iya kelas dulu, ketua kelas siapa ketua kelas? Tolong bantu saya, ada ketua kelas di sini yang bersedia menjadi ketua kelas atau ditunjuk oleh teman-temannya, boleh bebas. Siapa yang bersedia menjadi ketua kelas? Ada, tolong. Ketua kelas yang satu MBKM, yang satu yang non MBKM, boleh 2 deh. Jadi supaya saya mau kasih info untuk yang MBKM dan yang tidak MBKM begitu. Siapa boleh tulis di chat aja. Yang MBKM siapa MBKM? Mau cewek mau cowok boleh sih, bebas. Ayo dong bantu. Ini kan dari angkatan 17 sampai angkatan 20 ada di kelas ini. MBKM Inggit, oke Inggit, sip. Note, Inggit absen yang MBKM ya. Yang non MBKM siapa? Ayo mengajukan diri juga oke lah, nggak bakal jadi harus gimana juga. Buat saya aja kalau saya ada keperluan atau apa gitu. Filsa nanti ya, sambil saya tanyakan dulu ya, ini kenapa kok sudah di-enroll tapi belum muncul gitu kan. Ada loadingan gitu. Ya Bu, terima kasih Bu. Siapa? Git siapa Git? Kira-kira KM yang non MBKM kamu aja lah Git yang menentukan. Kan temen kamu kali kenal. Atau yang udah biasa jadi KM boleh. Nggak bakal saya kasih kerjaan gimana juga. Toh kan kita nggak di kampus. Kalau di kampus mungkin Inggit tolong ambilin ini dong di rumah. Misalnya. Karena saya pelupa ya kan. Inggit ambilin spidol dong tolong gitu ya. Tapi nggak KM juga sih biasanya siapa aja sih kalau kayak gitu ya nggak. Kalau KM ini lebih ke administratif sih sebenarnya. Siapa gitu. Ih nggak ada yang mau. Saya pilih aja apa gimana. Nanti kalau dipilih khawatir
pertemuan berikutnya nggak masuk. Nanti kan saya salah ya. Berapa dong? Di grup aja ya. Baiklah, perkuliahan ini hanya 2 SKS, saya harap semuanya harus lulus ya. Karena kalau mengulang 2 SKS itu gimana ya, rasanya kurang lah ya, masa sih 2 SKS aja mengulang, ya kan? Yang penting kalau absensi, mengerjakan tugas, ikut UTS, ikut UAS, udah deh, lulus. Insya Allah akan saya luluskan pasti kalau kayak gitu ya. Jadi untuk mata kuliah ini harus lulus, kecuali yang MBKM kan nilainya sudah ada, ya, tetapi yang non MBKM pun juga tetap harus lulus ya, karena ini mata kuliah 2 SKS ya, kalian sambil bobo-bobo cantik juga di rumah bakalan bisa kuliah kok gitu, nggak perlu mandi-mandi bersih-bersih wangi dulu juga kalian bisa kuliah kok gitu ya, nggak perlu makan-makan sampai kenyang banget juga kalian bisa kuliah, ya kan? 2 SKS doang gitu loh, sebentar. Cukup? Baik, KM nanti tetap saya tanya ya minggu depan. Ini adalah jadi utang kelas kalian menentukan siapa KM-nya, kecuali yang MBKM. Inggit di list lagi, Inggit bisi saya salah di grup WA ya, yang MBKM tulis nama dan NIM. Ya Inggit ya, thank you Inggit. Untuk kelas keseluruhan, kelihatannya perkuliahannya cukup ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kecuali kalau ada yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan sekarang. Tapi berhubung saya rasa ini adalah perkuliahan pertama dan hanya pengenalan mata kuliah saja, jadi pertanyaan itu bisa kalian simpan dulu mungkin di materi-materi berikutnya. Benar nggak? Ya, Gazi, kamu jadi KM tuh Ahmad Gazi? Nggak mau gitu? Atau siapa? Cewek juga boleh. Ya udah Bu, nggak apa-apa Bu. Iya tuh kan Ahmad Gazi, ya kamu mah udah dipancing dulu, baru iya nggak apa-apa. Oke Gazi. Rajin-rajin ya kuliahnya Gazi ya. Yang nanti ada temannya. Selalu rajin Kenapa Bu. saya tanya Gazi? Siap. Oke sip, terima kasih atas kehadirannya semua. Cukup untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan pada hari ini. Sampai bertemu lagi di hari Kamis depan, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat. Saya kelas dulu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.